mewakili Bapak dan Ibu pada kesempatan hadir, khusus Pak Asep Muhyiddin beserta rekan-rekan. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita sebetulnya masih schedule ya, apa yang sudah kita tetapkan ketika hari Selasa seiganya kita akan melakukan audiens ini sebagaimana permohonan Pak Asep kepada kita. Tetapi karena hari kemarin, hari Selasa, kita ada keperluan yang sangat mendesak, termasuk dari SKPD lain, sehingga tidak bisa kita laksanakan. Dan dari hasil schedule komite yang dibangun, kita sebetulnya akan melaksanakan pada hari Kamis, tetapi karena satu dan lain hal, Pak tidak bisa hadir, sehingga kita melaksanakan ini di hari Jumat. Nah, alhamdulillah sudah hadir, dan mohon maaf barangkali karena saya harus menghadiri beberapa kegiatan sehingga datang terlambat Pak Asep ya, dan seperti itu. Nah, baik Bapak sekalian, terkait dengan apa yang disampaikan, saya coba dicek dulu. Ini dari PLN hadir tak ya? Oh iya, mangga Pak dipayu ya Pak atau ini Pak? Ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Garut, Bapak Haji Nurdin Jana. Yang saya hormati Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari beberapa SKPD yang diundang langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah. Dan terutama yang saya hormati dari PLN UP3 Garut. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak telah menyempatkan atau menyisihkan waktunya untuk menerima seorang masyarakat dalam hal menyampaikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Garut, di mana tersebut tentu bukan tanpa alasan atau bukan tanpa dasar, tetapi sudah jelas dijamin atau dilindungi oleh undang-undang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba langsung kepada pokok bahasan materi, yaitu di sini saya akan mencoba membuka atau membahas atau berdiskusi seperti apa dan bagaimana, lalu solusinya nanti bagaimana tentang pembayaran listrik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Garut kepada penyedia listrik, yaitu PLN UP3 Garut yang mewakili PLN gitu ya. Baik, sambil menunggu, nah ini sudah mulai ini ya. Jadi alur ceritanya ini saya mencoba menjelaskan dulu kronologis. Alur ceritanya ini saya dulu pernah meminta pemasangan PJU untuk di Makom Sunan Pancer atau di Sunan Cipancar waktu dulu itu. Nah, tetapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, Sunan Pancer sekarang meskipun satu ya sudah bisa diterangi oleh PJU gitu. Nah, atas dasar dari sana saya mencoba mencari tahu PJU ini menjadi kewenangan siapa gitu. Jadi saya mencari tahu tentang kelistrikan, sehingga ditemukanlah bahwa dalam hal listrik itu ada hak prerogatif pemerintah daerah untuk menetapkan pajak penerangan jalan.
Nah, yang dimaksud dengan pajak penerangan jalan itu adalah setiap orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN itu semuanya membayar pajak. Besaran pajak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Garut yaitu 3% untuk seluruhnya. Jadi yang di kota, yang di kampung atau di pelosok desa sekalipun yang menggunakan meteran KWH dari PLN, dia membayar pajak sebesar 3%. Contoh, kita membayar 100.000, nah 3%-nya itu sudah masuk ke dalam pajak PPJ namanya gitu. Nah, dari larinya di sana, saya mencoba meminta informasi kepada PLN, yaitu PLN memberikan beberapa informasi terkait dengan pendapatan PPJ tahun 2017 sampai 2019. Namun ada beberapa keganjalan yang saya terus mencoba mencari tahu tentang pendapatan PPJ gitu. Nah, setelah itu kami juga mencari tahu kepada Bapenda, kepada Dishub dan yang lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan PPJ. Ternyata betul ya. Jadi ada ketimpangan atau perbedaan. Tapi ketika saya mendapatkan beberapa dokumen dari Dishub, dari Bapenda, saya penasaran dengan ada beberapa nota yang tidak keluar dari PLN, sehingga saya mencari tahu terus, yang akhirnya ditemukanlah ada yang namanya itu pembayaran lain-lain. Nah, bisa kita lihat di sini dari pembayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Garut kepada PLN sebagai penyedia, itu PLN menyampaikan beberapa surat, yaitu surat tagihan. Tagihannya itu yang pertama kepada Bupati Garut, yang kedua kepada BPKAD atau DPPKA. Nah, itu ditembuskan juga suratnya itu kepada Bapenda atau asisten daerah berapa ya? Di sini ada. Jadi kita juga menerima data ini dari DPPKA ya. Nah, ditujukannya itu diantaranya kepada Bupati Garut ya. Ditembuskan juga kepada Bapenda, Asda 2, Kepala Subbagian Keuangan BPKAD, Bidang Penagihan BPKAD, dan Kepala Dinas Perhubungan. Nah, untuk tahun 2017 adanya mungkin bisa disebut kenapa tadi dijudulkan itu perbuatan melawan hukum. Karena DPPKA tahun 2017 bisa menerbitkan SPM atau surat perintah membayar. Sedangkan leading sektor yang bertanggung jawab pada tahun itu adalah Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola PJU. Jadi itu untuk pembayaran PJU gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi perhatian saya ini di dalam surat tagihan PLN ya. Di sini terdapat pembayaran yang ditagihkan diantaranya yaitu kantor-kantor atau dinas lain-lain. Ada biaya rupa-rupa, ada biaya penerangan jalan umum, bahkan terdapat saldo bulan lalu. Tapi tidak semua dalam tagihan disebutkan terdapat saldo bulan lalu, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat PLN itu menagihkan kepada Bupati dan DPPKA itu dengan beberapa ID pelanggan, diantaranya ID pelanggan yang terdaftar di sekretariat daerah, diantaranya itu ID pelanggan nomor 5327 100 sekian sekian 27. Terus ID pelanggan 5327, nanti bisa dikonfirmasi, di cross check, karena saya juga sudah meminta dan diberikan oleh bagian pembayaran listrik Setda Kabupaten Garut. Jadi ID pelanggan yang disampaikan ini bukan hampir sama persis dengan yang dibayarkan oleh DPPKA gitu. Terus yang kedua ada juga DPRD. DPRD di sini bukan membayar satu atau dua rekening atau ID pelanggan ya. Di mana DPRD di sini membayar 17 ID pelanggan. Di antaranya itu ada Masjid Agung Garut, kantor sosial dan politik juga dibayarkan oleh DPRD gitu ya. Nah, di sini juga yang saya hanya ingin ditanya gedung DPRD ini ada beberapa kantor Kop Sasakadana itu dibayarkan oleh DPRD,
atau oleh Kopsasakadana sendiri. Lalu ada untuk Setda. Setda di sini ada 17 rekening listrik yang dibayarkan. Tetapi ada di sini atas nama Teten Idah SH dengan alamat Jalan Pembangunan nomor 0 Sukagali dengan tarif R2 wattnya itu 5.500, pembayarannya itu 802.555. Ini atas nama pribadi. Nah, pribadi atas nama Teten Ida ini siapa? Apakah dia pejabat pemerintah Kabupaten Garut? Apakah ini rumah dinas pemerintah Kabupaten Garut atau rumah pribadi? Gitu. Jadi ini memang perlu pendalaman yang cukup matang ya terkait dengan pembayaran ini. Karena sekretaris daerah itu pasti menjawabnya ini kita hanya menjawab sesuai dengan yang ditagihkan oleh PLN. Seperti itu. Nah, lalu ada juga Bawasda atau inspektorat. Ketika saya mencoba konfirmasi ke inspektorat dengan beberapa bukti pembayaran terhadap ID pelanggan yang ada, inspektorat pun sama membayar pembayaran listrik. Lalu ke BKD. Nah, tetapi yang menjadi heran ketika saya mencoba mengelaborasikan pembayaran capil itu dibayar oleh tiga postur pembayaran. Yang pertama dibayar oleh capil sendiri, yang kedua dibayar oleh sekretaris daerah atau Setda yang termasuk ke dalam jumlah rekening tadi, dan yang ketiga dibayar juga oleh DPPKA. Mungkin nanti kita akan meminta penjelasan atau klarifikasi dari pihak PLN gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa yang dibayar seperti yang dijelaskan di sini capil ya. Untuk selanjutnya ada 2017 sampai 2021 kita simpulkan bahwa rekening ID pelanggan atau rekening listrik dibayar lunas oleh BPKAD sesuai dengan tagihan. Gitu. Karena datanya ada, penagihannya ada, SPM-nya pun dari DPPKA kita sudah diberikan dan ada. Otomatis disimpulkan bahwa rekening listrik dengan ID pelanggan yang tercantum tadi dibayarkan oleh DPPKA lunas. Tetapi dibayarkan juga oleh setiap SKPD dengan kode rekening atau dengan kodrek yang ada. Gitu. Jadi otomatis secara logikanya ini ada double pembayaran kepada ID pelanggan, satu ID pelanggan. Seperti itu. Lalu di sini saya mencoba menyimpulkan bagaimana siklusnya. Pembayaran dilakukan oleh BPKAD ke rekening PLN tidak langsung ke ID pelanggan. BPKAD itu membayar sesuai dengan SPM kepada nomor rekening 01700200191154 atas nama PT Pos Indonesia dengan sistem pembayaran payment point online bank. Pembayarannya di situ. Jadi DPPKH itu tidak membayar kepada ID pelanggan langsung, tetapi menyetorkan kepada rekening ini. Setiap dinas membayar juga ke rekening ke PLN melalui ID pelanggan. Nah, DPPKH sama pun seperti itu. Lalu pertanyaannya nanti yang kita harus ketahui sama-sama, pembayaran yang dilaksanakan atau yang dibayarkan oleh DPPKA kepada PLN melalui nomor rekening ini kemana? Apakah pihak PLN membayarkan kepada ID pelanggan? Bagaimana sistemnya? Caranya bagaimana? Buktinya mana? Atau seperti apa teknisnya? Begitu. Karena jelas ini setiap ID pelanggan sudah dibayarkan oleh masing-masing SKPD. Nah, lalu di sini saya mencoba menyimpulkan ada beberapa tindakan atau perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Di sini kita bisa lihat ada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mungkin baru mendengar atau ada yang sudah mendengar tetapi jarang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Di sini ada pasal 15. Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang melakukan percobaan. Di sini mungkin bukan percobaan lagi tapi sudah praktek. Entah dari 2017 ke bawah itu terjadi seperti ini atau tidak.
Tapi yang saya temukan beberapa data itu mulai dari 2017 gitu ya. Nah, jadi setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan karena tidak mungkin melaksanakan seperti ini dilakukan oleh satu orang atau satu pihak atau satu lembaga. Pasti ada kolaborasi dengan instansi atau dinas lain. Tentunya bukan dinasnya tetapi oknum orangnya. Gitu. Nah, di sini atau pemufakatan jahat, kita tidak mengetahui bagaimana mekanisme cara membayarnya PLN kepada ID pelanggan. Karena kalau tidak salah, mohon nanti PLN koreksi, saya pernah mencari tahu pembayaran kepada ID pelanggan A, contoh seperti itu bisa diketahui masuknya dari mana pembayarannya. Kalau tidak salah namanya charter atau apa gitu. Intinya pembayaran kepada ID pelanggan, contoh ini ID pelanggan dibayar oleh DPPKA, dibayar juga oleh dinas, dibayar juga oleh Setda seperti contoh Capil ya. Nah pertanyaannya, yang masuk uangnya ke ID pelanggan ini bisa diketahui oleh PLN. Kalau tidak salah namanya petugas charter atau apa ya. Intinya bisa diketahui dari sumber mana tagihan pembayaran listrik yang masuk ke ID pelanggan ini. Nanti mohon dijelaskan oleh pihak PLN gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba memasukkan juga di pasal 15. Intinya, kalau kita berani jujur, kita sudah menyelamatkan uang daerah atau kas daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2020 atau mungkin bisa lebih jauh mundur. Tapi saya tidak mau berbicara tanpa data dan fakta. Karena secara hukum berbicara tanpa data dan fakta sama dengan ngarang atau kosong belaka seperti itu. Nah, lalu apa sih alat bukti di dalam pasal 26A? Jelas sekali. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selain daripada yang diatur dalam pasal 188 KUHP, di sini ditambahkan ada alat bukti itu berupa informasi atau dokumen-dokumen seperti ini. Seperti itu ya. Nah, simpulannya di sini jadi kerugian yang diperkirakan oleh saya ini antara sekitar dari tahun 2017 sampai 2021. Itu belum dihitung semua. Karena punten Disperindag dalam tagihan di sini ada membayar itu belum dihitung. Tapi hanya tahun 2017. 2019, 2020 jadi hilang. Seperti itu ya. Nah, apa sih alat bukti di sini? Kita tetap pertanyaannya ke sini. Salah satu alat buktinya itu adalah dokumen dibayarkan oleh dinas, dibayarkan oleh SKPD, gitu ya. Pertanyaannya, yang dibayarkan oleh DPPKA yang melalui nomor rekening tadi, ini kemana larinya? Ya, seperti itu. Nah, jadi singkatnya seperti itu. Nanti untuk penjelasannya di sini kesimpulan saya hanya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut, khususnya mungkin kepada Pak Sekda, yaitu satu, bentuk tim audit investigasi gabungan untuk menjaga netralitas dan inspektorat, ya. Karena mohon maaf gitu ya, kalau tidak ada gabungan kita kurang menjaga netralitas, bukan tidak percaya. Kita percaya, 100% kita percaya. Tetapi kalau bisa dibentuk tim audit investigasi secara gabungan, baik dari mungkin bagian hukum, dari pihak PLN sendiri, dari pihak pemerintahan, dari masyarakat, itu akan lebih menjaga netralitas. Karena di sini kita akan menyelamatkan kerugian atau kelebihan bayar. Kenapa saya bisa bilang berani kelebihan bayar? Karena jelas setiap pembayaran listrik itu dibayar oleh SKPD masing-masing. Entah bagaimana cara asistensi dari pemerintah daerah, mungkin nanti bisa dijelaskan gitu ya. Karena sebelum menetapkan anggaran itu ada asistensi dulu. Apakah anggaran ini ada, apakah tidak ada, apakah cukup atau tidak cukup. Seperti itu. Lalu yang kedua, ditemukan adanya double pembayaran listrik dengan satu ID pelanggan, jelas terbukti. Dari Setuan contoh, ada buktinya bayar listrik kepada ID pelanggan. Dari DPKAD membayar pun juga. Nah, tetapi membayarnya bukan kepada ID pelanggan, tetapi kepada nomor rekening yang telah ditetapkan, yang telah disepakati antara kedua belah pihak, pemerintah daerah Kabupaten Garut dan PT PLN UP3 Garut. Itu ya. Yang ketiga,
Yuk kita sama-sama, siapapun yang terlibat di sini, semua kita ayo laporkan kepada aparat penegak hukum. Jangan melihat punten, oh dia PNS, oh dia ASN, saya pun sama ASN. Kita merabak hati. Setidaknya kenapa saya membuka forum dialog seperti ini? Yuk kita diskusi. Intinya satu-satunya itu kita selamatkan dulu kelebihan bayar uang daerah ini. Bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya? Jadi satu itu kuncinya, selamatkan dulu kelebihan bayar atau kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah. Dan saya baru menghitung hanya beberapa dinas, belum termasuk Dishub, belum termasuk Disparda, atau belum di sini termasuk dengan Disperindag. Nah, dan di sini juga ada di PLN ini tagihannya disebutkan ya. Punten. Jadi ada biaya, selain pembayaran lain-lain, ada juga biaya kantor dinas lain-lain. Catatan dari tagihan PLN nih, catatan yang dimaksud RP lain-lain adalah tagihan UJL atau uang jaminan langganan. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan uang jaminan langganan, karena ini setiap bulan ditagihkan. Kalau uang jaminan langganan, menurut hemat logika saya, orang menjamin satu kali udah selesai. Tapi ini tiap bulan ditagihkan. Uang jaminan apa? Seperti itu. Karena yang namanya jaminan itu ketika selesai mungkin harus dikembalikan. Seperti itu. Itu mungkin pemaparan dari saya selintas. Jadi dalam hasil diskusi di sini saya berharap ada hasil notulen daripada yang disepakati oleh semua pihak. Karena ini akan menjadi sebuah catatan. Punten, mungkin ada yang pernah mendengar atau sering mendengar, oh Asep Muhyiddin, oh Asep Ardar, orangnya begini, orangnya begini. Inilah saya hanya ingin menunjukkan apa yang saya minta ini adanya kerugian keuangan daerah atau kerugian keuangan negara. Sebelum ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum, yuk kita diskusi bagaimana cara menyelamatkan uang negara dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep atas apa yang disampaikan. Dia analisis bahwa ada kerugian uang daerah yang terindikasi dengan mereka yang ada bedanya di beberapa sektor kemudian ini yang kita sehingga perlu saya kira untuk menyampaikan atau melakukan penjelasan apa yang dimaksud dari persoalan seperti itu. Luar biasa kepada minat-minat yang terkait atau sampai saya kira kami mohon PSN untuk menyampaikan terkait dengan penjelasan bagaimana. Iya, kalau saya akan sampaikan sebenarnya poinnya ada upaya untuk menjalankan oh iya. Begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Luki dari bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan di PLN Upt Garut. Dalam kesempatan ini mewakili Indonesia UT3 untuk hadir dalam diskusi pada kesempatan ini. Yang terhormat Pak Nurdin, Guru Sekda, kemudian yang saya hormati Pak Zainuddin, serta dan juga seluruh tamu undangan. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita semua masih bisa diberikan kesehatan untuk terakhir. Kemudian sebelum diskusi perihal lebih cepatnya jaringan yang ada di daerah
kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatannya Pak Asep. Ini menarik diskusinya. Sebagai informasi, saya bekerja di KKN memang dari tahun 2010 Pak. Pertama di Kota Madu, kemudian berdinas di Garut sekitar bulan Agustus 2021. Oh. Di sini ketika saya beralih ke Garut memang banyak sekali pertanyaan khususnya ke saya, baik itu dari eksternal, perihal salah satunya ya PPD dan PDU yang menjadi yang ada hubungannya dengan pemerintahan di wilayah Garut khususnya. Perlu diketahui juga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Asep Mungkin perihal pembayaran, memang untuk pembayaran sendiri sifatnya di KKN mulai dari tahun 2011-an dan sudah mulai berjalan, itu yang namanya PPOB dengan payment point online bank, sehingga mulai perjalanan di tahun 2011 itu KKN sudah tidak lagi menerima pembayaran di tempat, dan semua pembayaran dilakukan di PPOB dengan poin online bank. Nah, pemilik dari payment point online bank ini memang siapa saja bisa, saya pribadi bisa, perorangan bisa, instansi bisa gitu, untuk membangun, untuk bekerja sama dengan PPOB. Nanti PPOB itu bekerja sama lagi dengan bank yang ada gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, untuk pembayaran tagihan Pemda sendiri di seluruh unit PLN itu memang pembayarannya melalui PPOB yang mungkin disepakati oleh pemerintah daerah sendiri, yang saya tahu kebanyakan itu BDB. Nanti dari pemerintah daerah menginformasikan bahwa PPOB yang kami gunakan PPLN itu menggunakan PPOB dari bank tertentu misalkan. Memang tidak hanya BDB, tapi bank-bank lain pun ada yang digunakan oleh pemerintah, tergantung antar daerahnya sendiri dan wilayahnya sendiri. Itu untuk dari sisi pembayaran, sehingga kalaupun misalkan saya sendiri misalkan setelah melakukan pembayaran ke PLN menggunakan ID pelanggan dari yang disebutkan, ketika memang sudah ada pembayaran itu dari PLN sendiri tidak bisa masuk ke rekening PLN, jadi pasti menghadap di PPOB gitu, kalau ada kelebihan bayar. Jadi dari PLN sendiri di planning lunas setelah PPOB melakukan entry pembayaran terhadap suatu ID pelanggan tertentu, sehingga tidak bisa double. Misalkan saya punya PPOB ini, saya entrykan 2 ID pelanggan yang sama, yang satu lunas, yang satu lagi ada informasi pembayaran sudah lunas dan tidak bisa dibayar karena sudah terkait dengan seperti itu. Untuk sistem pembayaran dari PLN, dan itu langsung ke pusat Pak, langsung ke pusat. Jadi dari unit ini kami menerima informasi dan terlihat di aplikasi bahwa pembayaran ini sudah lunas. Jadi ketika ada pembayaran dimanapun, Pak, ID pelanggan Garut akan dibayar di luar Garut pun itu bisa dilihat setelah aplikasi apabila memang sudah lunas. Itu kemudian tadi yang disampaikan itu tadi dari BDU ya, itu alhamdulillah tadi ada perkembangannya di daerah Sunan Pasir, kemudian di lokasi-lokasi lain juga bisa segera terpantau Pak, karena memang mungkin banyak atau ada daerah-daerah yang mungkin butuh penerangan. Untuk PDU sendiri ini secara pengelolaan dan pembayaran itu memang dilimpahkan
kepada dinas perhubungan. Jadi ya, artinya apabila ada lampu yang misalkan tidak menyala ataupun ya intinya tidak nyala gitu. Itu kalau dari segi pasokan, saya rasa jika di sekitarnya nyala, harusnya nyala gitu. Nah, ketika lampu PJU padam, bisa jadi permasalahan mungkin ada kemungkinan ada di lampunya yang memang rusak. Nah itu ini yang mungkin masyarakat sedikit yang tahu bahwa ketika lampu PJU padam, ketika ada listriknya, biasanya lapornya ke PLN. Dan untuk pengelolaan PJU sendiri, termasuk maintenance di dalamnya itu memang dilaksanakan oleh dinas perhubungan setempat dengan PJU. Kemudian dari mana sih tagihan yang ada di rekening ini awal mulanya? Nah, tadi menurut soal catat di kita ada yang namanya tenaga alih daya, yaitu pengelolaan billing management. Billing management sendiri di dalamnya satu ada pembacaan meter, ada yang disingkat catat, itu dikerjakan setiap akhir bulan selama 5 periode hari. Nah, dari hasil pembacaan itu barulah jadi rekening, diproses rekening. Proses sendiri namanya proses sendiri diupload lah ke pusat. Ini rekening-rekening yang ada di pelanggan-pelanggan yang sudah dilakukan pembacaan meter dan diproses sendiri. Nanti dari proses sendiri itulah yang nantinya dibayarkan oleh pelanggan. Ketika sudah masuk pembayaran pada ini pelanggan, pembayaran mengundang PPOB sendiri. Tapi sendiri betul dibayarkan hanya sekali di awal pada saat melakukan pembayaran. Pembayaran sendiri adalah kalau dirumuskan secara umum mungkin jadi uang jaminan adalah uang yang dititipkan kepada PLN sebagai untuk menjamin karena pemakaian listrik untuk listrik yang sifatnya pasca bayar, artinya digunakan dua kecuali yang prabayar. Kalau prabayar tidak ada BN. Jadi kalau yang pasca bayar ada BN memang satu kali. Nah, nanti uang jaminan pelanggan itu mana dikembalikan kepada pelanggan apabila satu kondisinya pelanggan migrasi ke pasca bayar, ke prabayar. Dari pasca bayar ke prabayar dikembalikan itu biasanya dalam bentuk token. Nah, kemudian apabila pelanggan berhenti menggunakan listrik tapi jarang sekali, itu akan dikembalikan seperti itu untuk uang jaminan langganan. Nah, tadi disebutkan ada biaya lain-lain. Memang yang saya telusuri dari surat yang biasa dikirim, biaya lain-lain itu memang ada beberapa poin. Salah satunya uang jaminan langganan, kemudian yang saya tahu lagi tagihan susulan apabila memang ada yang anggap kesalahan baca atau mungkin belum tertagihkan di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian ada lagi yang namanya ketika melaksanakan penerangan sementara di dalam, jadi memang macam-macam. Begini Pak, kalau biaya lainnya penerangan sementara itu berbeda. Biasanya ada surat dari pemerintah Kabupaten Garut, seperti contoh waktu bencana, waktu zaman Pasekda Iman Ali Rahman, ada suratnya di sini permohonan untuk penerangan apa disebutnya itu ya. Jadi sementara itu dibangunlah, dipasang seperti itu. Jadi terus biaya lain-lain juga di sini ada dua, ada kantor dinas dan lain-lain, ada biaya rupa-rupa dan biaya ADM. Nah kalau yang di tagihan itu Pak, jadi di Garut sendiri
ada wilayah-wilayah yang beririsan antara wilayah Tasik dan Sumedang. Itu beda lagi Pak. Ini surat tagihannya juga ada, sudah ada. Itu beda lagi. Ketika tagihan itu masih keluar daerah, ada datanya di sini. Betul, Pak. Betul. Maksudnya itu, nah, nanti di dalam itu maksudnya ini ada yang irisan ini. Jadi secara jaringan listrik, misalkan secara jaringan listrik ada yang disuplai oleh PLN Garut, tapi wilayahnya masuk luar Garut. Betul. Sebaliknya. Iya, betul. Itu ada tagihannya terpisah di sini yang harus disetorkan ke kas daerah. Tapi saya juga tidak membahas ke sana apakah PLN bagaimana teknis menyetorkan ke kas daerahnya. Tetapi di sini boleh ini sambil tanya jawab saja ya Pak Sekda, karena ini kan hari Jumat, takutnya tidak terkejar. Tadi disampaikan ada ketika sudah memasuk pembayaran pada ID pelanggan, pembayaran mengendap di PPOB sendiri dan ID pelanggan itu pasti akan menolak, betul Pak? Pertanyaan saya, ada yang dicapil nggak di sini? Mana yang dicapil? Ibu tolong dicek bahwa bukti pembayaran nggak satu aja. Nomor rekening ID pelanggannya berapa Bu? Tolong disampaikan Bu. Nomor ID pelanggannya saja Bu. Yang pernah Ibu bayar dari 2017 atau 18, 19 yang ada. Enggak. Silakan disebutkan saja Ibu. Sebutkan aja. Jadi biar terdengar oleh semua ya. Boleh mencatat juga semua. Nomor ID pelanggannya 532 710 568 910. Oke, sesuai berarti dengan yang data dikasihkan ke kami ya Bu ya. Ibu membayar dari 2017. Ya, bisa nanti dibuktikan ya Bu ya. Bisa. Oke, di sini ada petugas dari sekretaris daerah yang membayar listrik. Dari Setda. Oke, silakan Bapak, apakah di dalam pembayaran listrik Setda itu ada nomor rekening barusan atau tidak? Barusan kalau dicatat nggak Pak? Kalau di data saya di angka di nomor urut 19 itu Pak. Ada. Nomor ID pelanggannya sama nggak Pak? Silakan Ibu akur-akuran dulu. Di sini nomornya 535 327 10 66 56 atau 66 Pak? 56 89 50. Ibu capil sama nggak? Sama. Ada yang dari BPKA di sini? Dari BPKA silakan. Apakah DPPKA turut serta membayarkan untuk capil tersebut nggak? Waalaikumsalam. Tidak, begini Pak. Jadi untuk mempersingkat waktu, intinya DPPK itu hanya membayarkan sesuai dengan yang ditagihkan PLN. Itu. Mangga. Menerima surat tagihan dari PLN sesuai dengan data yang disampaikan oleh PLN, yaitu sebesar 1,8 miliar 815 sekian. Itu ya tahun 2018. Iya. Nah, kami hanya membayarkan single saja. SKPU yang frekuensi tidak membayarkan. Jadi kami hanya membayarkan sesuai dengan tagihan yang BPKD saja. Betul. Gitu. Maka yang SKPD yang lain maka dibayarkan oleh SKPD masing-masing juga oleh BPKD. Kalau berdasarkan BSN yang kami keluarkan. Betul, seperti yang disampaikan barusan Pak. DPKAD ini hanya membayarkan sesuai dengan yang ditagihkan oleh PLN. Pertanyaannya, di dalam tagihan tersebut nomor ID pelanggan ada enggak? Kalau nomor ID pelanggan ada. Simpel kan itu aja. Intinya ID pelanggan ada enggak itu? Ada.
Clear, berarti 3 pembayaran. Pertanyaan saya kepada PLN, seperti yang disampaikan tadi, ketika ada satu bayar ke ID pelanggan, yang lain bisa mentok, tinggal di PPOB ya Pak ya? Atau mengendap di PPOB seperti itu bahasanya, atau seperti apa tadi ya gitu. Nah ini kok bisa 3? Semuanya masuk gitu Pak. Gimana Pak penjelasannya? Ya. Ya Pak, gini. Kalau misalkan saya contohkan, kebetulan saya juga punya PPOB ya, ketika saya mau membayar. Kalau yang namanya PPOB itu tadi sistemnya, kalau di sini mungkin transfer tadi ya, ditransferkan ke nomor rekening sekian. Nah, berarti transfer ke nomor rekening sekian gitu ya. Begini Pak, jadi langsung saja. Satu ID pelanggan tadi Bapak sampaikan, ketika ada yang membayar itu tidak akan masuk. Nah barusan kan Bapak sudah mendengar, Capil bayar langsung ke ID pelanggan ya Bu ya. Nah lalu Setda bayar juga, DPPKA sesuai dengan yang ditagihkan DPLN bayar juga. Pertanyaannya, kok bisa satu ID pelanggan 3 kali pembayaran? Tadi kan kata Bapak akan menolak begitu. Itu saja simple. Kalau PPOB itu sifatnya seperti ini Pak, ini PPOB ya, saya pakai ini dia bayar. Ini semua orang juga bisa punya PPOB, perorangan atau instansi. Saya ini anggap saya mau bayar ID pelanggan, misalkan rumah saya, rumah orang tua saya, rumah adik kakak saya, 3 pelanggan. Masukkan di sini. Ini saya ada saldo sekitar 1,9 misal. Saya masukkan di sini. Ketika saya mau bayar, baru dari PPOB-nya sendiri langsunglah ke PLN, dibayarkan, diinputkan ID pelanggannya tadi. Ketika mau dibayar sudah ini kebetulan belum benar bisa dibayar, tapi ketika sudah dilakukan eksekusi di PPOB ya ini nggak akan masuk ke PLN dananya, jadi ada di PPOB. Bapak barusan dengar nggak faktanya, fakta hukumnya? Capil bayar, Setda bayar, itu secara teoretik Pak, proses seperti itu. Faktanya Capil bayar, DPPKA bayar, Setda bayar, itu saja penjelasannya. Itu secara alur betul, tapi faktanya tadi seperti ini, bisa dijelaskan enggak? Itu aja. Barangkali mungkin dikonfirmasi ke PPOB yang bersangkutan. Dikonfirmasi. Ya. Emang siapa PPOB-nya? Ke yang nomor rekening tadi Pak. Itu kan ada bukti dari PPOB masuk ke ID pelanggan. Ibu ada bukti nggak di Capil? Bukti pembayaran listrik. Semacam setruk lah. Ada bukti nggak? Ada. Setda ada bukti nggak masuk ke PLN? Ada. Setda ada bukti. DPPKA mungkin saya belum menemukan bukti di sini gitu Pak. Karena bayarnya itu ke nomor rekening tadi. Coba ditarik ke atas. Nomor rekening tadi nomor berapa PLN itu? Terus di atas. Terus. Nah, ini nih bawah. Nah ini. Kalau yang untuk DPPKA yang dibayarkan oleh DPPKA, saya belum tahu masuk kemana ini. Karena bayarnya bukan kepada ID pelanggan, tetapi kepada nomor rekening yang sudah disepakati ini. Jelas Pak, jelas di situ ya, atas nama PT Pos Indonesia. Betul. Intinya bagaimana teknis atau mekanisme PLN membayarkan kepada ID pelanggan yang ditagihkan. Bukan PLN yang membayarkan, mungkin Pak, PPOB yang membayarkan. DPPKA bayar kemana? PPOB. Ke bank. Ya, itu PPOB. Nah, itu ke rekening mana bayarnya? Nah, kalau dari Ini rekening punya siapa Pak? Rekening ini punya PPOB atau punya PLN? punya PPOB. Bukan punya PLN. Atas dasar apa PLN menyepakati pembayaran kepada rekening ini dengan Pemda Garut? Berarti ini milik perorangan. Tadi Pak, kalau misalkan pembayaran kan salah satunya tadi pos juga ini merupakan bisa dipakai untuk pembayaran. Betul. Pertanyaan saya simpel. DPPKA ini tidak membayar langsung kepada ID pelanggan, tapi membayar kepada nomor rekening yang sudah disepakati. Betul nggak ini disepakati?
Atas dasar apa menyepakati rekening ini? Karena dari PLN yang penting ini Pak ada PPOB yang nantinya bisa membayarkan rekeningnya ke PLN. Jadi informasi Pak. Informasi, tapi disasakan secara hukum dan bayar ke sini tiap tahun. Ya, jadi ke PLN itu informasi bahwa Bapak tahu ini nomor rekening siapa? Silakan tanyakan dulu ke PLN. Ini nomor rekening ini nomor siapa? Kan dari yang ditagihkan PLN ini sekitar miliaran, Pak. Masuk ke rekening ini. Logikanya. Dari sini tujuannya sesuai dengan tagihan untuk membayar ID pelanggan termasuk membayar PJU. Ya. Pertanyaan kami, bagaimana teknis PLN uang yang dititipkan untuk membayar ID pelanggan beberapa dinas kepada nomor ID pelanggannya, sementara dinas tersebut membayar listrik. ya kalau ibaratnya gini Pak, jadi ini ada tiga gitu ya, ada tiga. Satu dinas, satu PPOB, satu lagi PLN. Jadi dinas ke PPOB ini uangnya itu ditampung di situ, transfer ke rekening demikian. Rekening itulah yang diinformasikan kepada PLN. Ya. Namanya mungkin virtual account. Nah, dari virtual account ini PPOB inilah yang mengentrikan Pak, mengentrikan satu persatu atau secara kolektif ID pelanggan yang akan dibayarkan ke PLN. Nah, pertanyaan saya simpel tadi Pak. Ini nomor rekening ini nomor siapa? Silakan dulu bisa. Kan PLN yang menyepakatinya dibayarkan ke nomor rekening. Nah, di sini ya. Sebentar. Tagihan rekening listrik agar dibayar melalui payment point online bank atas nama PT Pos Indonesia dengan cara pemindah bukuan paling lambat tanggal 20 Mei 2017. Tadi Bapak sampaikan rekening ini sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan atau yang lainnya. Betul kan? Kalau kita tidak kenal dengan yang punya nomor rekening ini, di setiap surat pemberitahuan kami mengingatkan Pak. Betul, pertanyaannya bukan surat itunya, tetapi uang yang masuk ke rekening ini rekening siapa? Lalu dikemanakan? Dimasukin ke ID pelanggan atau dimasukin ke kantong? Kasarnya gitu. Karena kan sudah masih disimpan. Oke, Pak Sekda jelas ya. Uang yang masuk ke sini itu ternyata masih disimpan. Jadi bisa ditarik. Dan untuk mungkin lebih jelasnya saya mohon untuk membentuk tim audit investigasi. Hitung yang masuk ke rekening ini. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira terkait dengan persoalan ini ada termasuk dengan virtual ini tadi disampaikan bahwa rekening adalah rekening yang memang rekening antara, rekening antara yang dari si pelanggan tidak langsung bayar ke tapi masuk ke rekening PPOB. PPOB ini dia akan biasa perbankan kan seperti itu ya. Dia perbankan yang nanti akan Sebenarnya gitu. Berarti masih ada di PPOB. Selesai. PLN Pos. Selesai. Ya takutnya apa? Sudah masuk. Ini satu persoalan. Persoalan muncul yang tidak kami bahas bahwa ketika teman-teman Percaya banget yang ini weh. Tadi tuh yang percaya. Saya coba komunikasi Masih itu. ketika saya membayar itu maksudnya dari mana Pak? PPOB bukan? PPOB. Akunnya sama, beda. Akunnya sama Pak. Nah, sekarang saya tanya ke BPKAD. BPKAD, apakah BPKAD juga membayar SKPD tidak? Tidak. Hanya menyangkut SKPD semata. BPKAD semata. Sama BJU. Oh, berarti ada dua ya. BPKAD, judul BPKAD, BJU. Ya. Kemudian dinas lain sama, berarti sesuai dengan besaran masing-masing kan? Nah, masing-masing sesuai dengan
Kalau PGU-nya semua pembalas oleh PPKD. Kalau ini masing-masing, oleh masing-masing. Masing-masing berarti. Oke. Oleh sebab itu sekarang ada indikasi, ada berdasarkan dari analisis Pak Asep itu ada satu indikasi, maaf ya, ada satu hal yang bilang, iya memang karena ada sesuatu yang memang membiak ini ekonomi. Betul. Oleh sebab itu saya kira apa yang disampaikan Pak Asep menganalisis hal ini, saya kira kita sah-sah saja Pak Asep membantu satu TV, ya nanti kita bicara tentang ini, kira-kira dari kita mengeksplor apa yang kita cari. Betul. Kita mengeksplor Pak Asep ya, nanti kami akan berhubung terkait dengan stakeholder mana yang ada, termasuk nanti pihak Pak Asep termasuk situ, kita analisis kira-kira seperti apa, lebihnya seperti apa yang ini. Siap. Ya. Sangat-sangat setuju Pak ini. Karena betul tujuan kita ke sini pertama kalau ada yang mengendap berapa tahun tarik dulu kembali bisa untuk pembangunan yang lain. Apalagi punten jalan Limbangan Garut, aduh, abdi barolong. Saya kira poinnya itu mungkin Pak Asep ya. Siap. Jadi kita nanti akan bersama-sama mencoba ekspor terkait tadi menjadi untuk menganalisis dan ekspor terkait dengan dari Pak Iya. Kami berbeda karena kalau di sini kan silang-silangnya tidak sedia. Betul. Tapi kalau kita masuk ekspor, Ya. insya Allah mungkin akan lebih kecil. Pak Sekda, saya itu Pak Sekda. Itu Pak Asep barangkali. Siap. Iya Pak. Ya. Terima kasih masukannya. Ini menjadi poin kita. Mudah-mudahan ada usul, ada uang itu pasti bisa kita tahu. Kalau nggak ada berarti siapa yang ngambilnya Pak? Gitu. Baik. Siap. Terima kasih masukannya. Kita akan lebih untuk masih dalam ekspor apa yang mudah-mudahan ada uang di situ yang bisa kita tarik. Siap, amin. Harus Pak itu mah. Iya, harus. Gitu. Karena uang kita akan tarik. Nah itu uang masyarakat semua Kabupaten Garut lah gitu. Gitu. Baik Pak Kitan, untuk sementara itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mohon maaf gitu kepada beberapa instansi atau beberapa dinas yang Asep teh kumaha sih Asep teh gini nah. Jadi dari beberapa kali saya meminta informasi atau dokumen termasuk kepada Dishub. Saya pernah 2 kali ini dari Dishub ada kekurangan data, kekurangan ini. Karena apa? Saya tidak mau berandai-andai. Saya tidak mau katanya gitu ya. Jadi berdasarkan data dan dokumen ternyata sekarang sudah dapat clue-nya. Uang mengendap di sini. PPOB ini dengan nomor rekening ini. Dan saya berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di atas mungkin komando kepala daerah yang di sini adalah Pak Sekda dapat membentuk dengan segera tim audit investigasi untuk mengetahui keberadaan uang tersebut dan sebisa mungkin untuk ditarik dikembalikan kepada kas daerah dan dipergunakan untuk pembangunan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kira Bapak Ibu, Pak Asep, terima kasih.